Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Om Joy, tentunya di channel Naila Transindo Garden. Hari ini saya bertemu dengan orang yang udah nanam anggur lama, yaitu nggak asing lagi kalau di sini ya. Kalau di kanan saya ada Om Arga, kalau yang di belah kiri ini jangan kaget. Saya ketemu dengan sama-sama orang awak sebenarnya, tapi kita baru ketemu kali ini ya. Udah lama dia bergelut di bidang anggur. Saya pun nggak pernah silaturahmi sama beliau ini. Ini suatu dosa besar bagi saya, karena saya juga udah jauh kemana-mana, udah pergi, tapi tempat beliau ini saya belum pernah hadir gitu. Nah, sebenarnya saya sengaja juga, saya cari di luar dulu jauh-jauh ilmu anggur. Nanti saya sharing lagi sama Om Robi ini bagaimana menurut Om Robi. Ayo ikutin bersama Om Robi sendiri ya, Om Robi ya. Apa nih Bang? Ya, makasih Om Joy udah berkunjung. Dan sebenarnya saya juga minta maaf, sama-sama orang awak ya. Iya, tapi belum sempat silaturahmi. Iya. Nah, tapi di sebelah Om Joy ini idola saya juga nih, Om Ega nih. Ini luar biasa. Saya sering banyak lah referensi yang bisa saya dapetin juga dari sepak terjangnya Om Eja di Jakarta untuk treatment beberapa tempat-tempat ya Om ya. Iya. Dan ini luar biasa buat anak muda yang menurut saya ini potensi yang luar biasa. Ini aset negara nih. Mudah-mudahan suatu saat bisa jadi sesuatu buat Indonesia. Amin, amin, Gitu. amin. Ayo Om Arga, buka dikit Om Arga. Kita ngobrol santai hari ini, ngobrol apa gitu ya? Iya nih, buat kali ini saya kan lagi di rumah, tiba-tiba Om Joy udah di depan rumah nih. Saya belum siap apa-apaan. Iya, tiba-tiba ayo kita langsung ke tempatnya Om Rui. Wah, serius Om? Saya bilang begitu. Wah, dengan sangat senang hati dan sangat semangat. Saya pengen banget kesini Om. Cuman saya nyari temen Om, nggak pernah ada temennya. Iya. Alhamdulillah kali ini saya dapat temen nih, ditemenin sama Om Joy. Punya kesempatan, saya datang ke sini buat sharing-sharing. Kita saling berbagi pengalaman, pengalaman anggur pastinya Om Joy ya di sini. Ya alhamdulillah kita udah duduk bareng di sini. Om Joy ini kira-kira apa yang mau kita bahas ya Om Joy ya? Saya juga bingung. Kita membahas Kaget ini, ternyata ngobrol tiba-tiba enak aja gitu ya, ngobrol sambil ngopi gitu Om Robi ya. Siap. Kita mau bahas apa gitu ya. Om Robi semuanya udah ngebahas. Kalau saya juga udah kemana-mana ngebahas. Jadi kalau kita bahas itu terus, akhirnya jenuh juga para subscriber kita ya Om Robi ya. Betul. Ya, mungkin pengalaman Om Robi ini jauh lebih jam terbangnya lebih tinggi dari saya gitu ya. Berdasarkan pengalaman beliau, mungkin ada yang belum tersampaikan sama teman-teman, dia bisa menyampaikan hari ini lewat channel Naila Transindo Garden dan Arga Urban Farming ya. Di sini juga teman-teman bisa belajar tentang anggur semuanya. Kalau ada menyinggung masalah media tanam nantinya, bagaimana menurut Om Robi media tanam ini, apa ya penting begitu banget media tanam apa enggak gitu ya. Kita bahas juga ya Om Arga ya. Nah, kalau kita ngomong masalah pembuahan apa semuanya udah nonton lah ya. Ya Om Robi ya. Kita ngebahas yang agak lebih dasar Yang aja agak dulu ya, lebih Om. dasar aja gitu. Sambil saya juga pengen belajar lebih jauh karena saya udah belajar di mana-mana. Tapi ya hampir sama juga gitu loh Om. Hampir sama. Tujuannya pasti hasilnya buah terakhir. Hasil buah. luar biasa ini. Saya nggak tahu. Kalau saya Saya pribadi- masih kagum-kagum Bang. Iya, saya pribadi kesini, saya senang banget nih lihat estetikanya Om Robi gitu. Iya. Jadi ada poin penting yang emang nggak ketinggalan dari Om Robi ini ya. Nilai penting estetikanya benar-benar dipertimbangkan banget sama Om Robi. Saya senang banget itu. Kalau saya semangatnya begitu Om Arga. Saya semangatnya saya emang nggak punya kebun kayak Om Robi gitu ya. Saya semangatnya begitu. Ayo mengajak teman-teman aja, jangan berhenti kita nanam anggur gitu ya Om Robi. Setidaknya kalau nggak pun ada buah, pasti kita mendapatkan hijau dari depan rumah kita. Walaupun satu pohon ada hijaunya, berarti kita udah menyumbangkan oksigen buat dunia ini Om Robi. Iya. Ayo kita langsung aja Om Robi. Saya lebih jelasnya menurut Om Robi ini media tanam ini bagaimana Om Robi? Ya, ini sebenarnya kita sama-sama cuman pengalaman yang bisa kita kasih ya Bang ya, pengalaman yang kita lakukan, bukan sedalam apa pengalaman yang saya punya sebenarnya, apa yang saya alami. Jadi mungkin kalau menurut saya media tanam itu jangan jadi hambatan buat kita untuk tanam anggur. Nah, setuju. Karena pada dasarnya sepengetahuan saya anggur itu tidak milih-milih media tanam.
Iya. Setiap negara pasti punya karakteristik lahan yang ada setiap negara gitu. Mau Iya. tanah berkapur di Prancis bisa, terus tanah berbatu, tanah subur dan yang lain itu bisa gitu. Iya. Dan yang pasti mungkin kalau saya gini bang, ada 3 prinsip lah, Iya. atau untuk mengukur tingkat kesuburan tanah ada tiga hal yang harus saya perhatikan. Yang pertama dari sifat fisiknya, Ya. sifat biologisnya, dan sifat kimianya. Iya. Nah 3 itu harus saya penuhi. Nah kalau sifat fisik itu apa? Itu ada struktur, tekstur, dan organik. Iya. Jadi bahan-bahannya apa sih gitu? Apa yang mau kita pergunakan? Tapi tiga bahan itu kebutuhannya ada strukturnya, tekstur, organik. Strukturnya kalau saya biasa pakai minimal tanah saya harus ada. Iya. Tanah, terus sekam bakar dan kompos. 3 elemen itu minimal kita punya. Nah kalau untuk sekam bakar itu strukturnya. Nah teksturnya seperti apa untuk kita penuhin? Nah minimal tanah kita dapat, misalnya dapat tanah yang agak sedikit keras, tanah yang berbatu, tanah yang lengket dan sebagainya. Itu nggak apa-apa, kita dapetin yang mana. Nah nanti baru kita pakai penggemburnya. Nah penggembur bisa pakai sekam bakar, bisa pakai pasir atau apa, bebas. Humus bambu gitu ya, Om, Humus ya? bambu atau apa. Jadi nanti yang terakhir ada organik. Organik itu kompos, cadangan nutrisinya. Iya. Nah, saya biasa pakai kohe kambing. Iya. Nah jadi untuk dapetin struktur yang kita inginkan kalau tanaman anggur itu kan porositas, Iya. tapi tidak harus tetap dia bisa menyimpan air, Menyimpan air. tapi kalau berlebih dia bisa melepaskan. Iya. Iya. Jadi nggak nyimpan air berlebih tetap ada, enggak, tapi Iya. dia tetap bisa menyimpan air, tapi jika berlebih dia melepaskan. Iya. Iya. Nah jadi kayak misalnya kita dapat tanah yang sudah bagus banget lah, tanah Lembang bahasanya Iya. gitu ya. Dia sudah, nah berarti kita tinggal kasih penggemburnya, misalnya sekam bakar. Nah kalau sekam bakar itu enggak kita ngomong 1:1 enggak, Iya. tapi kita sampai ke gemburan yang kita inginkan, Piling struktur yang kita kita aja inginkan ya. gitu. Struktur, ya. Nah jadi habis tanah kita kasih kohe, Ya. kohe kambingnya mungkin setengah dari bagian tanah, baru untuk kegemburannya baru kita tambahkan sekamnya. Iya. Nah kenapa saya pilih sekam bakar bukan pasir? Karena sekam bakar itu yang pasti ada kandungan silikanya untuk mengantisipasi jamur, Ya. terusnya ada karbon yang pasti. Karbon itu salah satu yang sangat dibutuhkan sama tanaman. Iya. Karena karbon dan air ini akan menjadi glukosa, energi setelah fotosintesis. Jadi makanya kalau kita siram doang, tanaman itu nggak dipupuk, dia masih bisa tumbuh ya, Tumbuh, karena ya. antara air dan karbon ini akan menghasilkan glukosa yang akan jadi energi. Iya. Nah baru cadangan nutrisi kita apa? Kohe kambing atau kompos apapun yang Iya. kalau sapi boleh. Boleh. Yang penting yang sudah sehat. Kalau di daerah itu kan agak susah cari kohe kambing. Untuk sapi, kadang-kadang sapi ini kan makanannya udah dikasih rumput juga, suka dikasih ampas Nah, apa Tahu. sih namanya, tahu. Nah, Iya. ampas tahu itu kedelai ini kandungan fosfatnya tinggi, tapi bisa bikin media asam. iya. Jadi tinggal kita atur lagi. Nah sekam bakar ini juga bisa netralin media Om. Yang ketiga mikroorganisme dan agen hayati. Kalau teman-teman suka lihat banyak channel yang menggunakan POC Ya. atau M4 Ya. ataupun apa yang teman-teman bisa bikin ya, Ya. saya menganjurkan supaya teman-teman bikin POC sendiri, atau minimal kalau kita nggak tahu campuran POC itu apa, tapi minimal M4. Ya M4 ini kan ada Lactobacillus untuk bakterinya, Ya. Saccharomyces juga ada, dan itu sudah cukup sebenarnya, dan itu tinggal kita aktifkan aja. Jadi M4 kita kasih aktifkan dengan molase, ya terus kita endapkan 1 hari dengan air aja sudah aktif. Udah aktif ya. Jadi 1 hari besok udah bisa kita aplikasi. Jadi nggak mesti difermentasi yang berlebih Om. Dengan catatan pupuk kandang yang kita gunakan, kita memastikan bahwa Sudah. terfermentasi secara sempurna. Betul. Nah, jadi itu kalau kita nggak punya M4 gimana? Ya kalau kita mau iseng-iseng dikit ya Yakult aja lah, kita encerkan gitu. Kita Ya. siram juga masih bisa. Terus Kan menggunakan kan nggak banyak gitu, nah, Om, ya. ini lagi Om, mungkin Iya. sederhananya teman-teman di daerah pasti mungkin paling gampang dapetin tape singkong. Tape singkong dikasih air cucian beras. Iya. Dikasih molase, di blender, terus
kalau bisa kalau emang ada air kelapa, kasih air kelapa. Ya. Udah difermentasi selama 15 hari dan itu sudah bisa jadi E4 ataupun langsung dijadi pupuk organik. Jadi Ya. untuk pengganti E4 udah bisa karena Pengganti mikroorganisme E4 udah bisa ya. Campurannya sendiri kalau masalah itu tadi air kelapa, terus Air cucian kelapa. beras. Ya, Ya kalau nggak ada, pokoknya minimal tape itu, tape singkong, terusnya air cucian beras, ya. sama molase. Mau dikasih apa lagi? Mau dikasih apapun bahan-bahan, mau dikasih sampah, kasih apa juga nggak ada, nggak ada masalah ya. Tapi kalau untuk kita bikin M4, untuk bikin orang sebutnya tuh aktivator ya, apa bukan aktivator? Aduh lupa saya sebut M4 itu. Hah? Komposter. Ya di komposter. Nah itu dengan pakai itu pun kita sudah bisa. Iya, iya. Jadi cucian beras sama tape sama molase kita fermentasi selama 15 hari dan itu udah bisa jadi pengganti M4. Kita bikin pupuk Ada bertanya juga nih Om Robi, buat dari beberapa bahan tadi yang kita buat tadi, kira-kira ada indikator tertentu nggak Om Robi? Indikator tertentu, kira-kira teksturnya atau berbau apa, indikator tertentu itu yang kira-kira kita bisa memastikan siapakah itu seperti apa tuh Om Robi? Ya. Jadi sebenarnya yang membuat tape singkong ini menjadi singkong menjadi tape ini kan sudah jelas tuh ada bakteri. Ada bakteri, ya. Bakteri yang emang bakteri baik yang untuk memasakkan si tape ini kan, dan ini pertama saya nggak tahu jenis bakterinya, yang pasti itu kita makan. Iya. Dan itu nggak bermasalah, otomatis itu ada bakteri baik. Iya. Gitu. Nanti teman-teman bisa cari lagi di lab di beberapa artikel di Google tentang bakteri apa sih yang ada di tape singkong. Iya. Tadi yang pasti Lactobacillusnya itu. ya mungkin ada salah satu bakteri yang inilah Om. Iya. Nah karena emang itu fungsi dari ininya. Nah itu untuk dapetin bakteri mikroorganisme dari berbentuk bakteri. Nah yang kedua adalah selain mikroorganisme ada agen hayati. Ya, Jadi agen sifat hayati. biologisnya ada dua yang saya harus penuhin. Satu mikroorganisme untuk untuk membantu si akar penguraian lah. Ya. Jadi membantu akar untuk mendapatkan nutrisi yang siap diserap. Ya. Gitu. Nah, terus agen hayati. Agen hayati itu adalah polisi-polisi di media kita Om. Oh, jadi gitu ya. kalau kita nggak mau pakai furadan, nggak mau pakai apa ya, dengan agen hayati. Apa sih agen hayati yang bisa kita dapetin ya? Salah satunya adalah mycorrhiza atau trichoderma. Ya. Nah saya sih ada mungkin Pseudomonas, terusnya banyak lah yang bisa kita. Tapi dengan saya biasanya cuma pakai mycorrhiza. Kenapa pilihan mycorrhiza nggak trichoderma? Ya. Dua-duanya kalau ada juga boleh. Iya. Tapi saya pilih mycorrhiza karena mycorrhiza ini benar-benar karena akar anggur ini sangat rentan sebenarnya. Iya. Jadi dengan simbiosisnya si jamur mycorrhiza ini dengan akar tanaman anggur kita, ya akhirnya ya membantu lah untuk. Jadi perbedaan trichoderma sama mycorrhiza, kalau menurut ini ya, Ya, menurut kita lah, menurut Robi lah gitu ya. dia ini polisi sama tentara gitu. Polisi sama Jadi dia tentara. nggak berantem, tapi Ya. bedanya cara kerjanya kalau mycorrhiza ini menghabiskan nutrisi makanan untuk jadi akhirnya patogen itu nggak kedapatan makanan. Benar. Nah beda dengan trichoderma itu berantem Om. Ya. Jadi dia langsung ngebunuh gitu. Dapatnya di mana ya kalau kita nggak bisa beli online? Mungkin salah satu yang termudahnya biasanya itu ada di pohon yang paling besar Om. Iya. Pohon yang paling besar di antara pohon-pohon yang lain, otomatis di situ mikroorganisme baik penuh ngumpul di sana semua Om. Iya, iya. Nah tinggal kita nyari isolatnya di situ. Nah tapi sekarang sudah canggih, tinggal beli, ya. tinggal perbanyak. Mungkin tambahan dikit Om, Ya. buat indikasi teman-teman kan suka tanamannya tiba-tiba mati. Ya. Oh, kena jamur enggak, Ya. ada belalang enggak, ada Ya. ini enggak, tiba-tiba mati. Mati stuck aja gitu ya. Dikorek, oh ternyata uretnya nggak ada. Iya. Ini kenapa ya? Kita cabut akar. Iya. Pas dilihat, yang membedakan bahwa berarti polisi kita lagi kalah nih Lagi sebenarnya. kalah, iya. Nah kita bisa ngeliatnya gini Om, kita cabut, kalau dia basah lembab kayak busuk gitu, Iya. berarti itu bakteri. Berarti kalau kita kasih trichoderma atau mycorrhiza pun nggak berpengaruh. Iya. Tapi kalau kita cabut ternyata kering, Iya. nah itu adalah jamur.
berarti cendawan, berarti mycorrhizas atau trichoderma yang kita kasih itu jumlahnya sedikit atau kalah. Jadi nggak kelawan yang di dalam. Nah, berarti gitu. harus kita tambah. Harus kita tambah. Tapi kalau becek itu berarti bakteri baik yang ada di media kita kalah. Gitu. Jadi udah tinggal itu aja. Iya, Jadi jangan salah-salah memberikan ini gitu. Iya, Ya tinggal cabut, oh kering. Oh berarti mycorrhizasnya tinggal sedikit ya, mungkin kalah. Berarti minimal atau masih lemah ya Om ya. Nah, Iya. kalau lemah, kalau kita nggak minimal kita kasih makanannya, harus kita kasih makanannya. Jadi kalau kita pelihara mikroorganisme di dalam itu harus kita kasih makanannya. Iya. Kasih makanannya, kasih media kerjanya yang ya pupuk dan yang lainnya, sama tempat tinggalnya. Tempat tinggal sudah kita sediakan tuh sekam bakar dan ini. Media kerja apa? Nutrisi yang kita kasih. Energinya apa? Nah, biasanya kalau cendawan itu tepung-tepungan Om. Tepung-tepungan. Karbohidrat. Iya. Tapi kalau bakteri biasanya protein. Ya. Nah, jadi energinya dari mana? Sama, dua-duanya. Sama manusia juga. Iya. Yang energi si manusia ini ya glukosa. Yang bikin kita makan gula merah untuk balap lari. Iya. Bakteri juga sama. Sama gitu ya. Jadi kebutuhan kita sama makhluk hidup lainnya itu sama. Nah, berarti air cucian beras boleh kita kasih, tapi nggak boleh keseringan Om. Iya. Karena yang kita kasih makan itu bukan pohon ya, teman ya. Jadi kadang-kadang suka salah persepsi teman-teman Iya. gitu. Jadi setiap pagi kasih dikasih gitu. kasih setiap pagi. Iya nanti. Kalau kelebihan juga nggak bagus gitu ya Om ya. Iya. Gitu. Nah itu yang kedua sifat biologis. Kalau kita detail ke belakang panjang lah itu Iya. ya. Nah sifat biologisnya agen HRD dan mikroorganisme. Dan yang terakhir adalah sifat kimianya. Nah, Sifat masalah kimianya. media itu asam Ya. atau residu pada pupuk. Nah, jadi terus hasil dari proses penguraian ini akan menjadi unsur kimia yang siap diserap sama tanaman. Nah, Iya. jadi gimana media ini sifat kimianya terpenuhi dengan kebutuhan. Nah, salah satunya dengan kita menggunakan kapur dolomit. Kapur dolomit itu untuk menjaga pH tanah. Terus menjadi cadangan nutrisi juga untuk kalsium dan magnesium. Iya. Dan tukar kation yang pasti. Iya. Gitu. Jadi media tukar jadi nah itu sih sebenarnya tinggal kapur dolomit, terus kasih bakterinya untuk biologisnya, kasih cendawan atau agen hayatinya, sifat biologisnya, baru yang pertama tadi sifat fisiknya ya. Kalau kita nggak ada humus bambu ya kita mau pakai apa ada sekitar kita. Kalau kasih semua ya nggak ada masalah. Kayak kita mau dikasih daging steak, ini ada sate kambing, ada ini, ada nggak apa-apa. Iya. Terus kita mau butuh protein Om. Iya. Nah kalau orang kayak saya mungkin makannya tempe. Iya. Nah Om proteinnya mungkin daging. Ya sama yang kebutuhan ada protein, nggak ada masalah. Cocoknya apa gitu ya Om ya. Nah jadi untuk media tanam mungkin itu Om. Gitu ya. Dan saya terakhir sudah jarang beli tanah Lembang. Mungkin sudah hampir 2 bulan. Berarti saya cuma pakai tanah sisa urukan. Jadi tanah merah Om. Iya. Jadi saya sekarang Sekitar lah pokoknya. tanah apa aja lah gitu ya. iya, bisa soalnya gitu, nyari Om, ya. tanah. Kalau tanah sini kan nggak mungkin saya gali. Iya. Kalau kata Pak Supri, asal jangan tanah sengketa. Pupuk organik cair yang suka teman-teman bikin sekarang nih. Iya. Ada pakai telur, ada Iya. pakai ini, ada pakai itu, dan selalu pakai gula merah. Iya. Ada pakai vetsin. Iya. Dan itu udah makanannya. Jadi itu udah bisa. pupuk organik cair itu sudah emang sajian komplit untuk si mikroorganisme. Iya. Jadi yang mengurai nanti kan pupuk organik cair yang mengurai kan nanti mikroorganisme di ini. Tapi kalau yang pupuk organik cair yang siap pakai, yang kita semprot di spray, Iya. nah itu kan langsung masuk nutrisi itu ke stomata, nanti langsung difotosintesa akan tersebar lagi ke bawah tuh dari ke pucuk dan ke akar. Jadi itu baru nggak ada proses penguraian dari mikroorganisme. Tapi kalau kita pengen membedah tanah kita untuk lebih baik, makanya dikasih kohe kambing itu Iya. banyak komplit banget itu Om. Jadi ada fosfat, kalium. Nah, semua unsur kimia ini Om, itu akan menghasilkan gula, akan menghasilkan protein, akan menghasilkan karbohidrat. Jadi sebenarnya tanpa kita kasih cucian beras pun di pupuk yang kita kasih, itu akan di fotosintesa akan menghasilkan itu, dan itu yang akan Semua. jadi sebenarnya
Nah, yang nggak boleh itu berlebih Om. Makanya POC, asam humat dan yang lain itu untuk mengurangi residu pupuk kimia. Sisa-sisa makanan dari Sisa yang nggak makanan. keurai itu ini Om Arga ya. pakai itu Om ya. Pakai apa? Asam humat tadi Om ya. Menghilangkan residu-residu yang Biasanya pakai asam umat Om. pakai asam umat. Asam umat kan dia tadi kita tahu kan dia mempunyai apa sifat KTK gitu. Ya. Kemampuan tukar kation. Di samping itu juga ya media apa asam umat ini kita tahulah fungsinya itu sebagai pembenah tanah yang baik gitu. Karena kan selama kita melakukan penanaman pastinya banyak teman-teman pasti melakukan penanaman dengan pemupukan sintetis kayak NPK apa gitu Om kan. Kimia Kimia berlebihan lah berlebih gitu ya. gitu. Nah, di sini saya punya apa usulan. Jadi setiap kalau saya melakukan tanaman anggur, biasa saya setiap 1 bulan sekali tuh Om. Itu pasti Om saya tuh Om. Asam umat ya? Membenah dengan asam umat dan asam amino pastinya Om. Kayak gitu aja cara saya main aman kayak gitu. Oh, terus gini tadi nih Om. Pasti kan banyak nih teman-teman yang nanya nih. Kita kembali lagi ke Iya. media tadi nih. Om Robi, kira-kira di Om Robi ini ada nggak takaran tertentu buat unsur tanahnya Om gitu. Terus banyak banget nih teman-teman yang nanya, kenapa sih Om Arga harus pakai tanah gitu. Nah, di sini saya juga pengen nanya nih, teman-teman kan pasti pengen nanya alasannya mengapa harus ada tanah dan takaran tanahnya berapa? Kira-kira gimana tuh Om Robi? Nah, yang pertama sih sebenarnya tanah, kenapa tanah itu mudah kita dapetin dan gratis. Iya. Satu. Karena fungsi dari tanah itu untuk daya cengkram kalau menurut saya. Oh, Dengan ada iya. tanah Ngikat ya, akar ngikat kita ya? itu kokoh. Kokoh ya. Dan yang pasti tanah terbentuk dari unsur-unsur hasil organik dari sisa. Semua Iya, itu kan menjadi tanah. Iya. Jadi sebenarnya tanah itu ada kandungan organiknya. Jadi sayang kan kalau kita sia-siakan dengan gratis. Sebenarnya tapi kalau nggak ada tanah, apakah di dunia ini tanahnya udah susah jadi aspal semua? Apakah kita nggak bisa bertanam? Bisa. Bisa kita tanam tanpa tanah, bisa kita cuman pakai media apa sih? Ya air, terus perlit dan yang banyak lah media-media sekarang ini ya Om ya. Nah tapi kalau sekarang tanah masih ada, masih gratis dan yang pasti akar sangat senang dengan tanah itu kan. Apa, nggak Terus kita gunakan gitu ya. yang pasti mikroorganisme juga suka dan yang pasti tanah ada kandungan organik, bukan hampa. betul pas Karena terbentuk dari organik gitu sih Om. Takarannya ya takaran tentunya tuh. sebenarnya yang kita butuhkan untuk tanaman kita apa? Kalau saya untuk nanam apel, saya nggak akan segembur Tanam anggur. anggur gitu. Jadi beda gitu, Om. beda. Kebutuhan Caranya tanaman kan itu juga kan beda. beda-beda. Jadi Iya. untuk mangga saya akan berbeda sama anggur. Tapi lebih banyak tanahnya kali ya Om ya. saya tanam blueberry Iya. itu juga beda. Iya. Blueberry malah butuh tanam itu pH-nya itu malah 4,5 sampai 5,5, 4,5 inilah 5 lah gitu. Jadi asam Asam. drop bawah asam. Jadi kalau untuk tanam anggur malah nggak bisa. Dia sukanya asam. Nah jadi kalau blueberry itu harus asam gitu Om. Harus asam. Sebalik ya. Biasanya kalau di anggur itu kan makanya nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai sekam bakar. Sekam bakar tuh bikin naikin pH kan. Iya 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 iya. Jadi beda-beda kebutuhan si tanaman sih Om. Kalau yang saya ini, tapi kalau anggur biasanya saya tinggal ngukur porositasnya, terus jangan sampai ngerepotin kita ya. Jadi Iya. kita mentang-mentang poros pas siram blus gitu. Wah ini Iya. udah bagus, enggak. Iya. Nanti belum 1 hari Udah kering. siang-siang kita harus nyiram lagi, jangan. Iya. Nah, terus pertanyaan gini kan, ada pertanyaan nyiramnya tuh bagusnya setiap hari atau itu ya Om ya? Iya. Nah, kalau saya makanya saya selalu mengatakan anggur ini kita yang atur. Jadi kalau kita nggak bisa setiap hari, berarti media yang kita bikin emang untuk 2 hari Om. prinsip saya nih, saya nanam anggur dari awal media harus basah terus Om. Ya lembab lah, lembab banget gitu. Tapi dengan catatan dari awal saya udah biasakan kayak gitu Om. Itu mengapa sih pohon itu bisa jangan stuck? berpatok dengan waktunya nyiram anggur itu sekali 2 hari gitu, sekali 3 hari padahal medianya udah kering. Iya. Nah, Jadi kita it- punya feel lah, kita punya feel. dan mengawasi media itu sendiri gitu ya. Nah, begitu. Harus punya feel juga. Saya pernah dengar itu, pernah lihat juga. Jadi tanaman itu punya sifat alami Om. Iya. Jadi kita pernah lihat ya ada satu pohon besar, pohon nangka lah, biasa Ya. saya paling sering pohon nangka. Tahu-tahunya di pojokan sana itu di atas sudut itu kering, Iya. tiba-tiba gitu. Nah itu sebenarnya bukan karena hama, bukan berarti karena hama. Ya. Ada kemungkinan faktornya bahwa
si tanaman itu tahu berapa cadangan nutrisi yang ada di bawah. Jadi dia tahu, oh kalau saya nggak korbankan salah satu organ saya, mungkin saya nggak akan bertahan hidup. Jadi dia akan mengatur nutrisi yang akan dia serap. Nah, salah satu yang Om Marga juga tadi saya sepakat banget, salah satunya air adalah media hantar nutrisi. Jadi ya salah satu media hantar nutrisi. Kalau kekurangan air pun faktor untuk pengantar nutrisi juga akan berkurang, walaupun nggak 100% itu yang dibutuhkan gitu ya, tapi salah satu itu. Terus ya mulsa yang salah satu yang kita butuhkan kalau menurut saya sih, kalau di area yang benar-benar punya gitu ya, panasnya luar biasa, apalagi tabu lampot penguapan di media sempit itu. Oke, ada air tapi air mendidih gara-gara nah, itu luar biasa. Akhirnya atau cepat kering, akhirnya kita harus siram sari. Karena media juga poros, yang mau kita siram sebanyak-banyaknya ya tetap yang akan disimpan ya segitu juga. Sambil lewat yang begitu ya. Jadi kita nyiram, kata orang nyiram jangan banyak-banyak, ya tergantung media yang kita racik. Iya. Kita mau 1 ember atau 1 drum kita siram ke pot, tapi dia lolos doang ke bawah. Iya, lolos. Dia akan tetap segitu yang akan dia daya simpan si media tetap segitu ya. Makanya paling kalau kita mau konsisten Om. Iya. Jadi tanaman juga butuh konsisten. Jadi kalau kita biasa 2 hari, ya kalau bisa 2 hari. Jangan bikin repot si tanaman. Nah, kalau di alam gimana? Kan nggak ada yang ngatur. Alam sudah ada yang ngatur kapan musim panas, kapan musim hujan. Jadi tanaman tahu kapan dia harus merontokkan daun, kapan dia harus. Sifat mekanisme. Nah, itu sudah diatur. Yang kita tahu anggur ini rakus air ya, tapi nggak mau basah gitu ya. Nggak mau basah. Sama itu paling anggur itu juga kan tanaman hama sebenarnya. Tanaman hama ya. Dia ada malah di jalan-jalan, di luar negeri itu di jalan-jalan. Iya. Nggak di di jalan-jalan gitu, malah kadang-kadang masuk ke rumah kayak gitu kan Om. Iya. Jadi ya tanaman kuat sebenarnya. Iya. Nah, tapi kalau kita pengen dapat pohon yang kualitas, ya treatment yang harus kita lakukan itu juga kasih yang terbaik paling gitu. Saya lihat beberapa konten-konten Om Marga luar biasa. Saya lihat banyak pemula terbantu lah dengan kehadiran Om Marga. Iya. Dan ini nggak semua orang bisa ngelakuin seperti Om Marga gitu. Pasti ini kalau nggak ikhlas, nggak tulus, ini berat dijalanin Om. Saya megang 1 kebun sendiri aja pusing, apalagi beberapa kebun yang harus ditreatment. Itu akan karakter berbeda, ibu-ibunya juga beda. Nah, kasih tips ini buat. Saya dorong pakai kaki lo bikin channel Om. Saya dorong pakai kaki. Dijorokin Om rame-rame sama Eki juga. Ini mau bikin. Saya terakhir itu saya dorong pakai kaki itu enggak. Om Marga kalau nggak ngerti bikin channel datang ke rumah saya bikin, nanti saya nggak bisa ngonten Om Jay sama saya. Makanya kemarin saya temenin, ayo sama saya lah. Gitu. Ayo prinsip untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang cuman punya lahan sempit bisa bertanam anggur dengan nikmatin hasil yang luar biasa. Apa tips trik buat ibu-ibu atau bapak-bapak atau pemula yang punya lahan sempit tetap bisa tanam? Jadi sebetulnya kita Om, nama-nama anggur itu sebenarnya sih nggak susah ya Om ya. Sebetulnya kita bikin simple dan emang sebetulnya simple gitu. Cuma kita jalani beberapa aspek poin penting aja sih Om, nggak usah banyak-banyak. Yaitu cuma 5 nih, 5 poin aspek. Satu adalah